Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Ussalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin fi kitabi Miftahis Sudur. Wa hadhil kalimatu thayyibatu kama tutahhiruhu dzakir 'anil syirkil jaliyyi tutahhiruhu 'anil syirkil khafiyyi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Amma ba'du. Ilahi anta masudi wa ridhak wa tubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Sujud syukur sore hari ini karomah barokah ridho Hadratus Syekh Pangrasa Abah kita dibisakan kembali manakib online dengan penjaga gawang Ibu Hajah Susi yang insya Allah beliau akan melaksanakan ibadah haji syariat. Kita doakan semoga Teh Haji sehat, selamat, lancar, berkah dengan karomah barokah ridho Pangrasa Abah Aos, ya dilancarkan segalanya. Semuanya. Dan kita yang belum secara dohir semoga dipercepat, dimudahkan juga mengikuti Teh Susi. Karomah Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya kana sayyidina dinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Baik para ikhwan yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak akan lama khidmat ilmiahnya. Dengan mengharap ridho Pangrasa Abah, kita akan bertabaruk ke kitab Miftahus Sudur. Di juz pertama, pasal pertama, Hadratus Syekh Pangrasa Abah Anom menyampaikan begini. Wal kalimatut thayyibatu kama tutahhiruhu dzakir 'anil syirkil jaliyyi tutahhiruhu 'anil syirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Dan kalimat thayyibah itu, yaitu kalimah la ilaha illallah, disabdakan oleh Pangrasa Abah Anom, mampu mensucikan orang yang berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, anis syirkil jali, dari kemusyrikan yang nyata. Tidak hanya di situ, tutahhiruhu anis syirkil khafi, dan juga bisa mensucikan, membersihkan yang zikir dengan kalimah la ilaha illallah dari musyrik hati, musyrik khafi. Para ikhwan, musyrik jali itu nyata-nyata ya. Orang yang menyembah selain Allah, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon-pohon besar, gitu. Nah, dinyatakan sabdakan oleh Abah Anom, orang yang berzikir dengan la ilaha illallah, dia akan berhenti dari kemusyrikan itu, akan bersih. Nah, sekarang bagi kita, tentu karena kita umat Islam, dan secara umum umat Islam di Indonesia, di dunia, tidak adalah orang Islam yang menyembah bulan, bintang, pohon besar. Nah, tetapi ini yang lebih dalam. Ternyata dengan kalimat la ilaha illallah itu, kata Pangrasa Abah Anom, akan mensucikan orang yang berzikir dari musyrik khafi. Apa musyrik khafi? Musyrik khafi itu ada sesuatu yang dicintai, yang ditakuti, yang dihormati, yang diinginkan, yang disandari selain Allah di dalam hati. Itu musyrik khafi. Seperti apa? Di lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kan yang agung Allah, yang wajib dicintai Allah, yang dimohon pertolongan Allah, yang ditakuti Allah, itu arti dari la ilaha illallah, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata di hati, yang dicintai bukan Allah, tapi apa? Makhluk Allah. Jabatankah, pekerjaankah, termasuk diri kita kah? Nah, para ikhwan yang berbahagia,
Maka dengan zikir kalimah la ilaha illallah ini dihantam terus dari luar, dibersihkan dari dalam. Di luar kita memukul dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu makanya merem pengucapannya supaya membersihkan di dalam. Di dalam sudah ada dzikir khafi. Tuh. Jadi tidak ada kesempatan untuk kemusyrikan di dalam sir, di dalam rasa tersisa, dibabat habis dengan kalimat la ilaha illallah. Di antara kemusyrikan khafi itu adalah ego. Ego itu panjang sih kalau dijelaskan, sedikit sajalah. Di kitab, di buku Spiritual Thinking, ya itu sedikit dijelaskan. Ego itu adalah konsep diri kita, penilaian diri kita terhadap diri kita oleh diri kita. Seperti gini, kata diri kita terhadap kita, saya cakep, saya tampan, saya soleh, saya kuat, saya. Nah, itu adalah penilaian kita terhadap diri kita. Dan itu diyakini, saya kuat, saya pinter, saya soleh, saya baik. Itu ya, di batin, di hati, di sir itu. Nah, maka dengan dzikir la ilaha illallah itu semua dihancurkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ego itu, pengakuan diri itu akan hancur dengan zikir la ilaha illallah. Artinya ketika berzikir ini kita memahami, menghayati, ketika di batin ada kemusyrikan, saya baik, dipukul dengan la ilaha illallah, yang maha baik Allah, bukan kita. La ilaha illallah. Sebelum dikir ini kita merasa paling bisa, padahal dibisakan Allah. Kita merasa kuat, padahal dikuatkan Allah. Ya, maka semua perasaan-perasaan itu dihancurkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya dipukul dengan kuat, diucapkan dengan keras. Itu ke dalam diri kita. Itu para ikhwan yang berbahagia. Maka mentalitas orang yang berzikir dengan la ilaha illallah yang benar, dengan proses talqin zikir dan dibimbing oleh Syekh Mursyid, nanti akan keluar. Egonya itu akan hancur. Nanti endingnya gimana? Jadi kalau ada yang ngehina kita, kita tidak akan tersinggung. Contoh, apaan lu? Si kulit hitam. Misalkan ada yang ngehina kulit hitam, kulit kita hitam. Apaan lu gendut? Apaan lu krempeng? Dan lain-lain. Jadi tidak usah tersinggung. Kenapa tidak usah tersinggung? Ya memang saya diciptakannya gendut oleh Allah. Saya diciptakannya krempeng oleh Allah. Saya diciptakannya hitam oleh Allah. Nah, jadi semua disadari adalah yang ada keagungan Allah. Kitanya tidak ada. Jadi sekali lagi, sungguh-sungguhlah pengucapan la ilaha illallahnya supaya pengakuan-pengakuan dirinya hilang dan bubar. Dan mohon maaf para ikhwan, di dalam thariqah, ego itu yang sangat harus digerus oleh Syekh Mursyid melalui amaliyahnya. Dan jangan heran, fitnahan, ujian, cemoohan, orang menyalahkan, itu dalam rangka menghilangkan ego, menghilangkan musyrik dalam hati. Kan sering diucapkan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah. Ketika ada yang menghina kita, ya diam saja, emang kita menghina. Yang mulia makan Allah. Nah, ketika ada orang yang menghina kita, kemudian tersinggung, saya nggak enak dihina sama dia. Perasaan saya nggak begitu, itu berarti ada keakuan. Masih ada sayahnya. Mari kita lihat kepada Syekh Mursyid Pengrasa Abah. Hinaan apapun yang datang kepada Syekh Mursyid Pengrasa Abah, hanya disikapi dengan senyum saja. Nih, satu saat, saya menjadi saksi, ada orang Bandung, di tahun 2012-an, lagi 2012, 2013, lagi panas-panasnya kemursidan. Assalamualaikum, orang itu datang kan, saya di depan Hadratus Syekh Pengrasa Abah. Gendut orangnya, tinggi. Bruk, langsung nangis depan Abah. Abah, katanya.
Aya naon? Abah santai aja, ada apa? Mana nyeri hati teh. Ya, ngerti ya semua nyeri hati? Sakit banget katanya hati ini. Kenapa? Abah bilang, Abah, aya nu ngahina ka Abah. Jadi Ikhwan ini murid pengrasa Abah Aos, guru kita yang sudah meyakini kemursidan pengrasa Abah Aos, pelanjut Abah Anom. Nah, dia di Bandung mendengar orang menghina Abah. Kemudian disampaikan ke hadapan pengrasa Abah. Abah, ada orang menghina Abah, mencaci maki Abah. Bagaimana respon dari jawaban pengrasa Abah? Subhanallah, jawaban pengrasa Abah pakai bahasa Sunda. Sep, namanya Asep, saya baru ingat. Alah, Sep, teka rasa, asa digegel ku budak orok, getek. Nah, itu Teh Susi. Ya, jadi hasil dari zikir yang diucapkan dengan kuat, pukulan yang tepat, juga banyak hitungannya, nanti akan menimbulkan jiwa-jiwa yang kuat dihina, kuat dicemooh. Istilah Abah, moal ngajangkungan ku dipuji, moal menekan ku dibenci. Tidak akan meninggi dengan dipuji, tidak akan memendek dengan dibenci. Jadi kalaupun dipuji, diam aja. Ya Allah, Teh Susi solehah banget kamu, diam aja alhamdulillah. Jadi nggak usah meninggi. Karena kita disolahkan oleh Allah. Sebaliknya, ada yang menghina. Kamu ABCD, diam aja. Tidak akan memendek. Aku banyak yang menghina. Ya Allah, kalau gitu aku tuh begini ya, begini. Jangan, diam aja. Itu semua hanya diserahkan kepada Allah, tetapi kita juga koreksi diri kita, ya. Biasanya kalau orang yang benci tuh ngomong suka apa adanya. Artinya supaya jadi masukan buat kita. Contoh misalkan ada orang yang ngehina, ngapain lu orang-orang bodoh. Nah itu hinaan. Itu dicermati, disikapi. Oh, orang-orang bodoh berarti saya jangan bodoh. Harus pintar ya belajar. Nah ke sana maksudnya. Jadi ada kebaikan. Dari cemoohan itu ada kebaikan buat kita. Baik para ikhwan yang berbahagia. Jadi la ilaha illallah itu dengan terus setelah ditalkin oleh Syekh Mursi diamalkan dengan sungguh-sungguh, nanti ujiannya didatangkan itu adalah untuk menggerus ego kita, nafsu kita, sehingga ketika ada apapun yang terjadi kita hanya melihat sang holiknya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan mereka semua. Jadi tidak ada masalah di luar. Masalah yang paling besar adalah diri kita sendiri. Semoga nanti di pertemuan yang akan datang saya akan bahas ego, apa itu ego, ciri-ciri ego dan lain-lain. Mohon maaf saya hanya bisa sampai di sini. Ini sudah sampai kepada Sohibul Hajat, Teh Susi ya. Selamat Wilujeng, sekali lagi sehat lancar. Semuanya mohon maaf. Amin. Walau Atur nuhun Pak Kiai, atur nuhun waktosna, atur nuhun.